Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 1 dari kelas 5 PGSD A2 yang beranggotakan Nuril Ardania, Vanessa Fiandra Anindita, dan Ahmad Taufikur Rahman. Pada video kali ini, kami akan membahas materi pada mata kuliah kajian kurikulum SD yang diampu oleh Bapak Muhammad Misbahul Munir mengenai kurikulum belajar dan perbedaan individu. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran. Isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai bahan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Pada umumnya, kurikulum itu memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pengawasan orang tua, dan masyarakat. Secara khusus, berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik memiliki 6 fungsi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu fungsi diagnostik. Selanjutnya adalah belajar. A. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam diri manusia yang mengarah ke arah yang lebih baik, yang diperlihatkan dalam peningkatan mutu perilaku seperti bertambahnya kecakapan seseorang pada suatu hal, pengetahuan, keterampilan, daya pikir, dan daya sikap. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis merupakan faktor yang berkaitan dengan keadaan fisik seseorang. Faktor fisiologis dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan jasmani dan fungsi jasmani. Keadaan jasmani yaitu sehat tidaknya jasmani seseorang, sedangkan fungsi jasmani adalah apakah jasmani atau panca indera seseorang dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan kondisi psikologis seseorang yang bisa memengaruhi aktivitas belajar. Faktor psikologis berkaitan juga dengan kondisi kejiwaan seseorang. Faktor psikologis meliputi beberapa hal, yakni kecerdasan, motivasi, minat, dan bakat. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal terdiri dari A. Lingkungan sosial dan B. Lingkungan non-sosial. Di dalam lingkungan sosial terdapat lingkungan sosial sekolah. Lingkungan sosial sekolah berhubungan yang harmonis antar warga sekolah seperti peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat menjadikan peserta didik ingin belajar lebih baik di sekolah. Lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan masyarakat di mana peserta didik tinggal memengaruhi bagaimana peserta didik belajar. Misalnya lingkungan tempat tinggal peserta didik kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar bisa memengaruhi kegiatan belajar siswa. Pada lingkungan yang seperti itu, siswa kesusahan saat mencari teman belajar, berdiskusi, maupun meminjam alat belajar yang belum dimiliki. Yang selanjutnya, lingkungan sosial keluarga. Jika kondisi lingkungan keluarga harmonis dan penuh kasih sayang, maka hal tersebut memberikan dampak positif untuk kegiatan belajar peserta didik. Peserta didik menjadi lebih fokus kepada apa yang dipelajari karena tidak memikirkan atau merasakan adanya ketegangan dalam keluarga. Yang B. Lingkungan non-sosial.
Dalam lingkungan non-sosial terdapat lingkungan alamiah, meliputi keadaan udara yang segar, cuaca yang tidak terlalu panas ataupun dingin, pencahayaan atau sinar yang tidak terlalu terang atau gelap, dan suasana yang tenang. Yang kedua, instrumen belajar atau barang-barang yang disediakan untuk mendukung seseorang dalam belajar. Yang ketiga, materi pelajaran. Kesesuaian materi belajar yang diajarkan ke peserta didik akan memberikan kontribusi yang positif kepada kegiatan belajar peserta didik. Perbedaan individual. Pengertian perbedaan individual. Perbedaan individual atau individual difference yaitu suatu ketidaksamaan yang dimiliki oleh tiap individu yang meliputi ketidaksamaan fisik ataupun non-fisik yang membuat seorang mempunyai ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya. Yang kedua, faktor-faktor penyebab adanya perbedaan individu. Adanya perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan adalah faktor biologis atau alamiah yang diwariskan melalui genetika dari orang tua ke si anak. Faktor bawaan atau genetika merupakan faktor pertama yang memengaruhi perkembangan individu yang berbeda-beda. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan segala sesuatu yang menjadi faktor penyebab adanya perbedaan individual yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor lingkungan meliputi yang pertama, status sosial ekonomi orang tua. Pada status sosial ekonomi orang tua termuat beberapa aspek yang meliputi tingkat pendidikan terakhir orang tua, mata pencaharian orang tua, dan penghasilan orang tua. Walaupun tidak mutlak, namun tingkat pendidikan orang tua dapat memberikan pengaruh terhadap bagaimana cara orang tua dalam mendidik anaknya. Demikian pula dengan mata pencaharian orang tua dan penghasilan yang berbeda-beda akan memberikan dampak adanya perbedaan pandangan orang tua terhadap pendidikan anaknya, pandangan anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan guna mendukung anaknya dalam belajar, bahkan hal tersebut juga menentukan waktu yang akan digunakan orang tua untuk mendidik ataupun bercengkrama dengan anaknya. Yang berikutnya adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua bisa diartikan sebagai cara orang tua dalam melakukan interaksi dengan anaknya. Terdapat 3 pola asuh dalam mengasuh anak, yaitu otoriter, permisif, dan autoritatif. Pola asuh otoriter merupakan bentuk pola asuh yang mengharuskan anak diawasi dengan ketat, serta anak dituntut untuk taat dan patuh akan semua apa yang dikatakan orang tuanya. Pada pola asuh otoriter, orang tua cenderung tegas, selalu memberikan hukuman atas kesalahan anak dan membatasi anak dalam berbagai hal. Pola asuh permisif secara sederhana merupakan kebalikan dari pola otoriter. Dalam pola asuh permisif, orang tua tidak banyak mengatur anaknya. Orang tua memberikan kebebasan sebanyak-banyaknya kepada anak dalam mengatur dirinya dan kehidupannya sendiri. Pola asuh autoritatif adalah pola asuh di mana orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam arti saling melengkapi. Anak dibiasakan untuk bertanggung jawab dan memutuskan tingkah lakunya sendiri agar bisa disiplin. Faktor lingkungan yang ketiga adalah nilai-nilai budaya. Budaya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Adanya nilai-nilai budaya dalam masyarakat menginformasikan pada anggotanya mengenai jalan yang baik atau penting dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut lalu dijelaskan ke dalam norma-norma. Dikarenakan setiap daerah memiliki nilai budaya dan norma yang berbeda-beda, maka hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkah laku dari masing-masing anggota masyarakat dari daerah satu dengan daerah lainnya. Aspek-aspek perbedaan individual. Yang pertama yaitu perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dapat diamati, tetapi juga meliputi aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati secara langsung. Aspek fisik lainnya dapat pula diamati dari kecakapan motorik. Kecakapan motorik merupakan kerjasama sistem saraf motorik yang berupa gerakan-gerakan yang dapat dilakukan secara tepat sesuai antara rangsangan dan responnya.
Pada hal ini bisa kita jumpai individu yang cekatan dan terampil, namun juga terdapat individu yang tidak cekatan dalam memberikan respon terhadap suatu hal. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Yang kedua adalah perbedaan kepribadian. Kepribadian merupakan suatu pola bertingkah laku dan cara berpikir yang khas yang menjadi penentu dalam upaya individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Louis Goldberg, terdapat 5 dimensi dalam kepribadian seseorang yang dikenal sebagai model Big Five. Yang pertama, extroversion. Individu ini sangat menyukai kebersamaannya dengan banyak orang, penuh energi dan mengalami energi yang positif. Kebalikan dari extroversion adalah introvert. Introvert merasa tidak terlalu senang jika bercengkrama dengan banyak orang dan lebih senang menarik dirinya dari dunia sosial. Yang kedua yaitu agreeableness. Individu yang agreeable dapat bergaul dengan baik. Mereka sangat perhatian dengan individu lainnya, bersahabat, suka memberi, suka menolong, dan bersedia menyesuaikan keinginannya dengan orang lain. Individu agreeableness sangat memandang tinggi kemanusiaan. Mereka percaya bahwa setiap individu itu jujur, sopan, dan bisa dipercaya. Kebalikan dari agreeableness adalah disagreeable. Tentunya sifat dari disagreeable berkebalikan dari agreeable. Yang ketiga yaitu conscientiousness. Individu yang conscientiousness menghindari kesalahan dan mencapai keberhasilan tingkat tinggi dengan melakukan perencanaan yang di dalamnya termuat tujuan. Orang lain melihat individu conscientiousness sebagai orang cerdas dan bisa dipercaya. Bagian negatif menjadi conscientious adalah mereka terlalu perfeksionis yang menuntut kesempurnaan, terlalu bekerja keras, kaku, dan membosankan. Kebalikan dari conscientiousness adalah unconscientiousness. Unconscientious mempunyai sifat kurang bisa dipercaya, tidak mempunyai ambisi, mudah menyerah, namun mereka mudah bersenang-senang dan tidak kaku. Yang keempat adalah neuroticism. Neuroticism memperlihatkan kecenderungan seseorang mengalami emosi negatif. Orang dengan tingkat neuroticism yang tinggi seringkali mengalami cemas, marah, atau depresi pada kejadian yang biasa-biasa saja bagi orang lain. Mereka mempunyai kemungkinan untuk memaknai suatu peristiwa biasa menjadi peristiwa yang mengancam. Dan yang kelima yaitu openness to experience. Mereka adalah orang yang terbuka, selalu tertarik dengan pengetahuan baru, kreatif, imajinatif, dan sangat mengapresiasi seni. Perbedaan yang selanjutnya yaitu perbedaan gaya belajar. Gaya belajar merupakan pola perilaku khusus dalam menerima pengetahuan baru dan mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan informasi atau keterampilan baru. Secara lebih sederhana, gaya belajar adalah bagaimana cara individu belajar. Terdapat 3 jenis gaya belajar, yaitu yang pertama, gaya belajar auditori. Individu dengan gaya belajar auditori pada umumnya adalah pendengar yang baik, disebabkan mereka mengandalkan pendengarannya sebagai medium guna melaksanakan proses belajar. Konsentrasi individu dengan gaya belajar auditori cenderung sangat baik pada sesuatu yang didengar. Mereka menyukai belajar dengan cara mendengar dan berinteraksi dengan individu lainnya seperti menyimak seminar, diskusi, mendengarkan radio, dan ceramah. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan cara melihat. Oleh karena hal tersebut, mata berperan penting dalam gaya ini. Adapun ciri dari individu dengan gaya belajar visual yaitu mereka mudah mengingat sesuatu dengan melihatnya, menyenangi membaca sendiri daripada dibacakan orang lain, tidak mudah terganggu oleh keributan karena mereka lebih fokus pada apa yang dilihat dibandingkan dengan apa yang didengar. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan kegiatan belajar menggunakan cara bergerak dengan memakai fisik. Individu dengan gaya belajar kinestetik memiliki kekhasan dalam belajarnya. Mereka selalu ingin bergerak dan sulit untuk berlama-lama duduk diam. Mereka senang dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan gerakan tubuh. Mereka selalu ingin memperagakan apa yang dipelajari.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.